Ketua DPR RI Puan Maharani bertemu dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. Ia datang bersama Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Puan dan Megawati diterima Presiden Yoon Suk Yeol di Istana Kepresidenan Korea Selatan atau Blue House yang terletak di Seoul pada Kamis 10 November 2022. Megawati sendiri menjadi salah satu tokoh yang diundang saat pelantikan Yoon Suk Yeol sebagai Presiden Korea Selatan pada bulan Mei yang lalu. Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu pun lalu menyampaikan belasungkawanya atas tragedi Itaewon yang menewaskan 156 orang. Sebelum bertemu Presiden Yoon, Puan baru saja mengunjungi lokasi tragedi Itaewon untuk memberikan penghormatan kepada korban dengan memanjatkan doa dan meletakkan bunga. Menurut Puan, hubungan diplomatik Indonesia dan Korea Selatan yang sudah terjalin sejak tahun 1973 harus semakin ditingkatkan. Hubungan bilateral kedua negara pun telah memasuki babak baru sejak November 2017 melalui Joint Vision Statement for Co-Prosperity and Peace, di mana kedua pimpinan negara sepakat untuk meningkatkan status kemitraan menjadi Special Strategic Partnership. Lebih lanjut, Puan mendorong agar Indonesia dan Korea Selatan terus memperkuat kerjasama dalam menghadapi tantangan global, khususnya dalam isu perdamaian, tingginya inflasi, tingginya harga energi dan pangan, perubahan iklim, mengatasi pandemi, dan lain-lain. Puan lantas mendorong agar dilakukan pengembangan people-to-people contact, penting dalam mendukung kerjasama kedua negara yang lebih kokoh, sebab hubungan pemerintah disebut dapat mengalami pasang surut. Namun kerjasama antar negara dapat berlangsung solid jika terdapat hubungan erat antar masyarakatnya. Pertemuan tersebut juga membahas soal hubungan ekonomi, pertahanan, hingga pendidikan antara Indonesia dan Korea Selatan. Puan mengapresiasi peningkatan tren perdagangan kedua negara di tahun 2021 yang mencapai 18 miliar US dollar, di mana investasi Korea di Indonesia juga tumbuh menjadi 2 kali lipat. Puan berharap nilai perdagangan dan investasi Korea Selatan di Indonesia tahun 2022 akan tumbuh lebih besar, yang ditunjang oleh tingginya angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang ada pada kuartal 3 pada tahun 2022 lalu sebesar 5,72%. Untuk itu, Puan mendorong implementasi konkret dari IKCPA agar dapat menciptakan kesejahteraan rakyat kedua negara. Beberapa perkembangan hubungan ekonomi kedua negara lainnya yang turut dibahas dalam pertemuan seperti investasi Korea dalam pengembangan ibu kota negara IKN Nusantara yang akan menyerap banyak tenaga kerja. Puan juga menyinggung soal investasi strategis industri mobil listrik dan baterai. Ditambahkannya, Indonesia dan Korea Selatan perlu juga menjajaki lebih banyak kerjasama pendidikan. Apalagi kata Puan, jumlah pelajar Indonesia di Korea Selatan yang baru hanya 2.000 orang saja masih kecil dibandingkan pelajar negara Asia lain di negeri gingseng tersebut. Sementara itu, beberapa bidang riset yang dapat dikerjasamakan oleh kedua negara antara lain green economy, blue economy, teknologi and medical device, penerapan teknologi, sains, teknologi engineering, dan mathematics. Sama seperti yang disampaikan ketika melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Majelis Nasional Korea Selatan, Kim Jong Pyo, Puan meminta Presiden Yoon memberi perhatian lebih terhadap sekitar 39.000 warga Indonesia yang berada di Korea Selatan. Puan berharap Indonesia dan Korea Selatan dapat terus menjalin kerjasama yang berguna bagi kemakmuran rakyat kedua negara. Hal senada juga disampaikan oleh Presiden Yoon Suk Yeol. Ia berharap hubungan kerjasama Indonesia dan Korea Selatan yang sudah terjalin sejak 50 tahun yang lalu harus terus ditingkatkan. Pertemuan Puan dan Megawati bersama Presiden Yoon sebenarnya dijadwalkan hanya berlangsung 30 menit, namun karena pembicaraan hangat yang akrab, pertemuan menjadi semakin lama hingga mencapai lebih dari 1 jam. Menurut Gandhi, Presiden Yoon sangat antusias ketika mendengarkan kisah-kisah tentang Bung Karno, khususnya mengenai hubungan presiden pertama RI itu dengan bangsa Korea. Bung Karno memang menjadi tokoh yang cukup dihormati, baik oleh Korea Selatan maupun Korea Utara. Hubungan erat Bung Karno dengan Korea berlanjut sampai ke Megawati dan Puan.